bukan hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus, tapi yang lebih utama kita harus menjaga pemandiran kita. Karena 5 yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, itu 4 ada di muntung, 1 ada di mata. Dan membatalkan pahala puasa kita itu di muntungnya 4 putih, di mata semuting. Nah, artinya kita lebih banyak untuk menjaga pembicaraan kita ketika kita dalam berpuasa, agar jangan sampai pahala kita itu batal. Pahala puasanya yang batal. Kalau puasanya ya tetap ada batal selama ada makan minum dan selama tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadhru bisyahwat." 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama, berbohong, berdusta. Di mana hendaknya berdusta? Ya di muntung. Ya kan? Ada mungkin hendaknya berdusta di telinga. Ada mungkin hendaknya berdusta di mata. Nah, jadi berdusta di muntung. Yang kedua, wal-ghibatu, yaitu membuka aib orang lain, membicarakan aib orang lain, menggibah orang lain. Nah, ini juga hendaknya di mana? Di muntung. Wan namimatu, yaitu adu asah. Di mana hendaknya? Ya di muntung juga. Wal yaminul kadhibah, yaitu sumpah palsu, sumpah bohong. Di mana hendaknya? Ya di muntung juga. 4 hendaknya di muntung. 1 di mata, yaitu wan nadhru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga muntung kita ini jangan sampai dalam puasa ini mengerjakan 4 macam ini, karena ini bisa membatalkan pahala puasa. Dijaga muntungnya. Berpikir dahulu mun hendak berpandil itu nangapa mengucapkan ini bermanfaatkah kada, ini bermudaratkah kada. Bila bermanfaat ucapkan, bila ada manfaat baik dia. Walaupun nah, jadi kita harus menjaga pandiran kita. Walaupun tadi muntung kita ini halus, tapi banyak orang tidak bisa menjaga omongannya. Berpandir sakahandaknya, berpandir nang kada bermanfaat. Ujar orang bahari itu berpandir mangabuau, ada manfaatnya, ia tatap saja kan itu senang, suka. Berpandir nang kada bermanfaat itu mungkin sudah hindari. Karena kebanyakan bila pandir tadi banyak salahnya. Tidak. Paling lang bujur itu pandir di 5 menit sampai 10 menit sampai seperempat jam sampai seperempat jam melalau kemana-mana kan. Kalau ujar orang Jawa itu ngalor ngidul, pandirnya tuh ngalor ngidul. Kita melalau kemana-mana. Nah, jadi dijaga jangan sampai panggilan kita ini mendatangkan kemaksiatan, apalagi sampai berakibat membatalkan pahala puasa kita. Duduk di beban, duduk di puskamleng. Ini enak. Panggilan itu pun duduk di situ kada mungkin panggilan mah
baru menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rasa ada mungkin Bang di situ panggilan itu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Paling kada tuh duduk di situ panggilannya ya mengadau dari itu. Malalau kemana-mana panggilannya. Nah itu kawat dihindari, jangan sampai kita berpanggil hal-hal yang kada baik itu jaga untuk kita. Apalagi di zaman modern seperti ini, kita berbicara itu bukan hanya melalui media mulut, tapi kita bisa berbicara melalui media sosial. Maka kita kada lepas daripada media sosial ini. Apalagi bagi anak-anak muda kita sekarang ini, rata-rata punya gadget dan punya akun media sosial. Nah sehingga bukan hanya melalui mulut saja, tapi melalui elektronik tadi itu lebih besar bahayanya daripada berbicara melalui muntung ini aja. Kalau muntung kita batas, ya kan, kalau lewat muntung kita batas. Tapi kalau lewat media sosial dengan tulisan satu kali di-share itu bisa sampai ratusan dan ribuan yang dapat menerima pesan tersebut. Sehingga kadang-kala kita kadang merasa kita puasa tapi membuat fitnah. Kita kadang merasa kalau kita puasa tapi berbuat dusta, adu domba, ghibah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi yang punya gadget, bagi yang punya akun media sosial, hendaknya juga diperhatikan sebelum mengetik dan mengirimnya. Harus dipikirkan terlebih dahulu apakah ini bermanfaat atau tidak, apakah ini mengandung dusta atau tidak, apakah ini mengandung fitnah atau tidak. Kalau ini bermanfaat, ya silahkan di-share, silahkan dibagikan. Tapi kalau tidak bermanfaat, lebih baik didiamkan saja. Jangan sampai kita menjadi wasilah mendapatkan pahala, mendapatkan dosa jariah karena sebab kita men-share kepada orang lain. Ya ada pahala jariah, ada dosa jariah juga. Nah dosa jariah ya tadi ada perasaan di-share dengan orang lain, padahal itu uang kita bilang ini, padahal itu dusta kalau ini. Nah di-share, maka selama orang lain yang men-share-nya dari kita tadi, maka kita pun akan mendapatkan dosanya. Nah jadi jaga penampilan, jaga untung kita dijaga, dan jaga pula tulisan-tulisan kita ataupun share orang lain, jangan langsung kita pelan mentah-mentah langsung di-share lagi kepada orang lain. Harus kita pikirkan dahulu, bermanfaatkah kagak.